Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ananda, kembali kita melanjutkan materi kita bab 11. Kali ini pertemuan ketiga. Temanya adalah tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Selamat mengikuti. Nah, inilah tokoh-tokoh Islam pada masa modern yang akan kita ulas pada pembahasan kali ini. Kita mulai dengan Muhammad Ali Pasha. Biografi beliau adalah dilahirkan di Kawalla, bagian utara Yunani pada bulan Januari 1765 Masehi. Beliau berhasil menyelamatkan Mesir dari pendudukan Napoleon dari Prancis. Pemikiran Muhammad Ali Pasha, 1. Mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Dalam bidang militer, Ali Pasha mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis bernama Saif untuk melatih tentara militer Mesir dan mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar kemiliteran di Prancis. Dalam bidang ekonomi, Ali Pasha memperbaiki irigasi lama, membuat irigasi baru, menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa, membuka sekolah pertanian. Dalam bidang pendidikan, Ali Pasha mendirikan sekolah modern dan memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Kemudian ada Rifa'ah At-Tahtawi. Biografi beliau, saat umur 16 tahun, At-Tahtawi telah menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Kairo. Melanjutkan pendidikan master di Egyptian Army Mesir, kemudian belajar Egyptian Army Mesir, kemudian belajar selama 5 tahun di Prancis. Selama di Prancis, At-Tahtawi menerjemahkan 12 buku dan risalah. Nah, ini pemikiran beliau. Silahkan Ananda baca sendiri, enak ya. Selanjutnya Jamaluddin Al-Afghani. Biografi beliau, ia lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal dunia di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Pada usia 18 tahun, ia sudah menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti ilmu agama, filsafat, hukum, sejarah, metafisika, sains, kedokteran, dan astronomi. Adapun pemikiran beliau diantaranya adalah penyebab kemunduran Islam disebabkan beberapa hal, yaitu akhlak buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan. Ini menyebabkan Islam menjadi mundur ya. Kemudian menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Kemudian antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama. 4. Berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Selanjutnya Muhammad Abduh. Biografi beliau, nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Ia dilahirkan di Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi. Ia menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Di antara pemikiran beliau adalah dalam bidang pendidikan, yaitu menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara ulama dan ilmuwan modern. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat silakan Ananda baca sendiri nak ya. Oke, kita lanjutkan. Rashid Ridho. Ini biografi beliau. Ia dilahirkan di Qalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ia menerbitkan majalah Al-Manar untuk menjadi corong bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajah. Nah, ini poin-poin pemikiran beliau. Silakan Ananda baca sendiri. Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia diangkat menjadi sultan pada usia yang masih muda, yaitu 22 tahun. Dalam pemerintahannya, Turki semakin kuat. Adapun poin-poin pemikiran beliau, pertama, melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam pendidikan madrasah.
Nah, 2, 3, 4, 5 silakan Ananda baca sendiri. Namik Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat tahun 1888. Terhadap ide-ide barat, ia mengambilnya secara yaitu mengambil yang sesuai dengan ajaran Islam. Maksudnya secara tidak menyeluruh ya Nanda ya, tetapi diselektif, secara selektif, maksudnya begitu. Yaitu mengambil yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena ide-ide dari barat belum tentu cocok dengan kebutuhan masyarakat timur. Jadi ide-ide barat itu tidak ditelan semuanya, tetapi diseleksi, mana yang sesuai diambil, yang tidak sesuai dibuang. Adapun pemikiran Namik Kemal antara lain, 1. Islam mengajarkan maslahah al-ammah atau kebaikan untuk masyarakat umum. Khalifah tidak boleh bersikap dan bertindak yang bertentangan dengan hal tersebut. 2, 3, 4, 5 silakan Ananda baca. Selanjutnya Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di Delhi tahun 1898 Masehi. Ia menerima gelar Sir dari pemerintah Inggris. Hubungan yang baik dengan pemerintah Inggris ia manfaatkan untuk kepentingan umat Islam di India. Adapun pemikiran beliau, 1. Cara mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah dengan pendidikan. 2, 3, 4, 5 silakan Ananda baca sendiri. Kemudian Muhammad Iqbal. Biografinya, Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877. Puncak karirnya menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Namanya diabadikan menjadi nama lapangan terbang antarbangsa Allama Muhammad Iqbal di Lahore. Ini poin-poin pemikiran beliau, antara lain 1. Bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang memadukan peradaban barat dan timur. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan dalam Islam. 4, 5 silakan Ananda baca. Nah Ananda sekalian, ini tugas dan merupakan bagian akhir dari pelajaran kita. Nah, silakan Ananda bacakan, buat video. Ananda sedang membacakan biografi Rashid Ridha. Biografinya saja, pemikirannya tidak usah. Oke?